Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang seberapa istimewanya kamu di mata dia dibandingkan yang lain, gitu ya. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian, ya. Oke, kita mulai aja. Seberapa istimewanya kamu baginya? Oke, ini pertama aku lihat dulu dianya ini siapa ya, siapa kamu? Oke. Oke. Orang ini adalah orang yang ambisius sekali dalam hidup, baik itu dalam percintaan ataupun keuangan ataupun ya dalam hidup dia apapun itu dia pengen terlihat sempurna, dan bahkan dia untuk menggapai kesempurnaan itu dia akan melakukannya dengan sangat ambisius ya. Orang ini sangat ambisius banget di dalam kehidupan dia, apapun itu, apapun tujuan dia, apapun sasaran yang ingin dia dapatkan, dia akan melakukannya dengan sangat-sangat ambisius ya. Bahkan di sini untuk mendapatkan kamu ataupun mendapatkan cintamu, di sini dia itu selalu ingin menunjukkan bahwa dia itu sempurna. Dia selalu menunjukkan bahwa dia itu tidak ada kelemahan kayak gitu ya. Jadi misalnya kan gini, misalkan kalau seorang pria tuh biasanya dia akan merasa apa tuh namanya, bangga ya, merasa bangga kalau dia itu menunjukkan pada wanitanya bahwa dia itu memiliki harta banyak, uang banyak, aset yang banyak, dan mungkin ya pekerjaan yang hebat seperti itu ya. Nah, orang ini seperti itu. Dia di depan kamu selalu menunjukkan bahwa dia ini punya status yang tinggi ya, status yang tinggi gitu. Dia selalu bahkan gini, mungkin ya memang sebenarnya dia juga kan dia orangnya ambisius ya, nggak cuma hanya kepura-puraan saja, tapi memang orangnya ambisius dari segala hal, baik itu pekerjaannya. Tapi memang iya, mungkin bukan cuma hanya sekedar drama, dia orang yang punya pekerjaan A B C, mungkin ya direktur atau apalah kayak gitu ya, atau punya usaha apa gitu ya. Tapi mungkin sebenarnya iya ya, sebenarnya mungkin iya dia itu punya pekerjaan misalkan direktur atau ya punya usaha apalah kayak gitu ya. Nah, dia tunjukkan padamu gitu, dia tunjukkan agar gini, dia mendapatkan simpatik, agar dia mendapatkan penilaian atau dipandang sama kamu itu dia orang yang wah gitu, orang yang tidak memiliki kelemahan, orang yang tidak tidak mau dipandang lemah lah, intinya seperti itu ya, aku lihat di sini. Karena bisa jadi dari lingkungan yang membuat pola pikir, pola hidup dia seperti itu gitu. Bisa jadi dari lingkungan atau bisa jadi dari keluarga ya, keluarga yang mendidik dia seperti itu. Jadi kalau suatu keambisiusan itu kan nggak mungkin hanya dari sekedar anaknya pribadi ya, atau diri pribadi, pasti juga ada pengaruh dari entah ini keluarga ataupun lingkungan seperti itu. Dan aku lihat di sini ambisius banget. Oke,
uh, dan aku lihat di sini dia kayak sedang mengalami kejatuhan seperti itu ya. Jadi apa yang selama ini dia bangun tinggi ya, entah ini dari karir atau apapun lah ya yang dia ambisiuskan, itu ternyata jatuh, runtuh, benar-benar yang sekarang tuh ada di posisi terbawah seperti itu. Akhirnya aku lihat saat ini tuh dia kayak sadar, kayak udah paham ternyata sebagai seorang manusia itu nggak ada yang sempurna ya. Mau sekuat apapun, mau banyak apapun uang yang dia keluarkan agar dia tetap ada di posisi teratas, itu ternyata tidak menjamin semuanya akan selalu stay di atas gitu ya. Setelah dia sudah mengalami kejatuhan seperti ini, karena aku lihat di sini dia mengalami suatu kejatuhan ya, nggak hanya mungkin ya nggak hanya dari pekerjaan ya, bisa dari hal lain juga. Misalnya nih dia ambisius nih tentang memiliki keluarga yang selama ini dia sanjung-sanjung keluarga dia, pernikahan dia, akhirnya berantakan juga, atau mungkin bahkan sampai berpisah, bercerai seperti itu ya. Ya, jadi ada sesuatu yang dia ambisiuskan, dia dia sanjung-sanjung, dia angkat tinggi-tinggi, ternyata sekarang bubar gitu, hancur gitu ya saat ini. Dan di sini dia sudah mulai sadar setelah dia hancur, oh ternyata tidak semua manusia, bukan tidak semua, tapi memang manusia tidak ada yang sempurna. Itu sekarang yang ada di pikiran dia. Karena gini, ketika dia ambisius pada sesuatu hal ya, dia tuh sampai lupa dengan hal-hal yang lainnya yang perlu dia prioritaskan juga atau perlu dia perhatikan juga. Misalkan gini, kalau dia fokus pada pekerjaan, dia sampai mengabaikan kamu, dia sampai mengabaikan keluarganya gitu loh. Dia justru malah semakin terjerumus dengan circle pertemanan dia yang di kerjaan gitu ya, entah apa itu namanya, mungkin teman-teman circle-nya juga nggak baik kayak gitu ya, atau justru malah karena dia sudah terjerumus atau ambisi pada sesuatu gitu ya. Misalkan dia punya hobi apa nih, misalkan tentang otomotif, sport ya, sport gitu, apa sih namanya tuh ya, pokoknya otomotif ya. Misalnya dia punya hobi tentang otomotif, dia ambisi banget nih, oh gue pengen punya misalnya mobil yang A gitu, dan harganya mungkin sampai ratusan juta atau bahkan sampai miliaran, triliunan. Akhirnya karena ambisi itu dia sampai gila kerja. Akhirnya hasil kerja kerasnya itu bukan dia berikan kepada keluarganya, tapi justru malah untuk membeli otomotif itu gitu ya, beli mobil itu. Akhirnya semuanya terbengkalai nih. Nah, ketika dia sudah mendapatkan itu, nah itulah yang dihancurkan oleh semesta kayak gitu. Keadaan itu yang dihancurkan. Bahkan mungkin ada yang sampai di sini tuh saking inginnya dia memiliki mobil itu ya, ini dimisalkan aja contohnya mobil kayak gitu ya, yang sampai miliaran, triliunan itu, karena pendapatan dari pekerjaan dia ini sebenarnya juga nggak besar-besar amat gitu, mungkin sampai minjem ke bank atau bahkan rentenir. Akhirnya ketika dia mendapatkan itu mungkin dikasih enak sama semesta ya, dalam beberapa saat, tapi seiring berjalannya waktu semesta menjatuhkan itu semua ya. Jadi seperti itu ya, ketika dia terlalu ambisi pada sesuatu, ambisinya itu justru malah membuat kehancuran pada diri dia sendiri kayak gitu ya. Inilah yang membuat saat ini dia tuh hancur dan tersadarkan. Nah, kemudian ini dikonfirmasi lagi nih, ada Ten of Swords ya. Jadi benar-benar yang saat ini tuh hubungan kalian itu benar-benar segagal itu, sehancur itu, sampai-sampai kayak nggak bisa lagi untuk diperbaiki karena keambisian dia
karena keegoisan dia ya, dan kegengsian dia itu yang dia pertahankan ya, akhirnya hubungan dia bersama kamu pun hancur karena kamu sering diabaikan oleh dia, karena kamu tidak pernah diperhatikan oleh dia gitu ya. Kulihat di sini sampai segagal itu ya hubungan kalian, sampai sulit untuk diperbaiki. Nah di sini kalau Ten of Swords ya, ternyata nggak cuma pengabaian di sini, mungkin juga di sini ada seseorang yang berperilaku kasar, baik itu secara lisan atau mungkin secara fisik, bahkan bisa jadi ini justru malah melukai kesehatan mentalmu, mau mental kamu ataupun dia ya, tergantung ya. Nah tapi ini aku lihat di sini mental kamu juga tersakiti sih ya, makanya di sini kalau Ten of Swords itu menandakan ada sesuatu atau ada seseorang yang meninggalkan hubungan karena hubungan ini terlalu kasar, seperti itu ya. Nah juga ada sesuatu nih ya, sesuatu di hubungan kalian yang ada salah seorang nih yang menyalahgunakan sesuatu secara drastis ya dari dia ini ya. Dia ini yang menggunakan sesuatu ya, dan gini, dia ini menggunakan keuangan dia dengan cara yang salah ya. Jadi ada kegiatan sesuatu kegiatan penyalahgunaan keuangan secara drastis seperti itu ya. Bisa jadi nih ya itu tadi kayak mobil itu tadi ya, sampai gara-gara dia nggak punya uang akhirnya dia meminjam suatu pinjaman, entah ini di bank atau bahkan di rentenir, akhirnya dia kena sendiri kayak gitu. Jadi dikonfirmasi banget ada seseorang nih si dia ini yang melakukan sesuatu kegiatan, dan ini tentang penyalahgunaan, dan ini sangat drastis banget. Dan semakin kamu bersama dia ya, justru malah kamu semakin semakin sakit, semakin semakin lelah, semakin menyedihkan lah intinya ya. Semakin kamu bersama dia, ngejalin hubungan sama dia ya, semakin menyakitkan aja ya, justru malah ngebuat kamu semakin kurus kerontang ya. Itu intermezzo aja ya, intinya semakin membuat kamu benar-benar yang sesakit itu deh kayak gitu ya. Dan semakin kamu bertahan dengan dia ya, kok semakin banyak banget bencananya gitu ya, bencana yang kamu rasakan dan yang dia alami gitu. Oke, dari Ten of Swords reverse ini ya, berarti aku lihat ini akan ada suatu pertumbuhan yang secara signifikan akan dia rasakan akibat dari kesulitan yang telah dia alami. Dan ini juga ternyata nggak cuma dari dia, tapi kamu juga ya, dan aku lihat saat ini tuh dia benar-benar yang udah belajar untuk bagaimana mengatasi kemarahan, kebencian dari kepahitan hidup dia kayak gitu ya. Jadi benar-benar dia udah sadar setelah dia udah terjatuh sejatuh-jatuhnya ini ya, yang bisa dia lakukan hanya bisanya ya sabar, kemudian tabah, kemudian gimana ya, dia tuh kayak nggak bisa melakukan apa-apa lagi ya, cuman bisanya udah diem, sabar, menunggu situasi membaik sendiri kayak gitu ya. Karena kayak dia itu dipaksa untuk semesta untuk tidak melakukan apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa, makanya di sini cuman bisanya sabar, terus itu ya menahan kebencian atau bahkan menghilangkan sih lebih tepatnya ya, menghilangkan kebencian ya dari rasa kepahitan hidup dia gitu ya. Ya intinya di sini dia sudah mendapat tamparan lah dari tindakan dia yang
terlalu egois gitu ya. Dan ternyata kamu ini berdealing dengan seorang laki-laki dewasa ya. Oke, karena di sini king ya, jadi aku ngomongnya laki-laki dewasa, tapi bisa jadi juga karena di tarot kan tidak mengenal gender ya, bisa jadi juga seorang wanita dewasa yang memang orangnya itu punya sifat yang dingin, orangnya dingin ya, orangnya dingin, haus akan kekuasaan, mendominasi, baik itu mendominasi kamu, mendominasi hubungan atau apapun ya. Orangnya memang yaitu namanya orang yang haus akan kekuasaan, jadi otomatis punya sifat yang mendominasi ya. Orangnya juga orangnya itu pedes, entah ini baik dari omongan, dari raut mimik wajah atau perilaku ya, tuh pedes banget. Terus orangnya juga tanpa kenal ampun, bisa dibilang tirani ya. Oke, terlalu kejam, tirani. Intinya orang yang tidak kenal ampun, atau bisa dibilang dia ini kalau udah A ya A. Kalau menurut dia kamu melanggar suatu aturan dari si dia, hukumannya harus ini ya ini, kayak gitu. Kamu nggak bisa kayak apa sih namanya, kok kong kali kongnya di otak gue, tidak bisa apa ya, berdebat untuk mengurangi apa namanya, perselisihan. Aduh aku lupa. Untuk meringankan apa namanya, hukuman dari si dia gitu. Jadi kalau misalkan nih kamu apa ya, dia lagi sibuk nih ya, sibuk kerja, terus kamu ganggu, terus dia udah kepikiran, udah sih kamu ini ganggu banget gitu ya, akhirnya dia pergi. Terus kamu kecarian dia nih, kamu kemana sih, kok nggak ada ini, dia nggak akan ngeladenin kamu kayak gitu ya. Jadi nggak ada apa namanya tuh, rasa apa ya, rasa kasihan gitu ya, ya itu tadi tirani ya, orang yang pengennya selalu berkuasa gitu dan nggak kenal ampun ya. Jadi kamu akan sulit untuk bisa membujuk dia. Kalau misalkan dia udah ya A, kamu nggak akan bisa merubah prinsip dia ataupun pola pikir dia jadi ke J, Z atau apalah, itu nggak akan sulit ya. Orangnya akan sulit untuk bisa dirubah pemikirannya. Jadi kalau misalkan dia udah mengambil keputusan untuk pergi, maka itu tidak akan mudah untuk bisa kamu ganti agar dia tetap kembali, agar dia tetap ada di sisi kamu, itu akan sulit. Seperti itu. Orangnya juga suka menghakimi ya, orangnya ini kejam, orangnya gampang banget dendam, gampang banget sakit hati ya, gampang banget mungkin sampai ya akhirnya musuhan sama kamu. Musuhan apa tuh, bahasa musuhan lah ya, apa tuh ya. Kemudian aku lihat di sini ya, orangnya ini kayak nggak masuk akal deh, orangnya nggak logik banget juga. Sebenarnya orang ini lemah tapi kayak pengen kelihatan berpower, makanya itu dia orangnya mendominasi ya, orangnya mendominasi. Biasanya orang yang mendominasi itu sebenarnya nggak berpower, lemah sebenarnya. Dan satu lagi, orang ini ternyata apa sih namanya sih, sebagai komunikator yang baik. Berarti kalau komunikator baik itu apa sih namanya, komunikasinya jelek gitu loh ya. Tidak bisa menyesuaikan gitu ya, dari situasi kondisi, atau tidak cepat tanggap atas sesuatu. Dan mungkin juga bisa jadi kamu dengan dia ini juga jarang ada komunikasi ya, kurang intens gitulah komunikasinya kamu antara kamu dan dia, seperti itu. Kemudian orangnya ini memang kasar ya, agresif banget. Terus itu ya bisa dibilang ini sebagai pasangan yang bahaya banget deh kalau kamu tetap mempertahankan si dia ini. Orangnya bahaya banget ya. Itu gimana lah, kasar ya, kasar, mendominasi, tirani. Wow. Oke. Dan aku lihat juga di sini orangnya ini kayak
gampang banget tersulut emosinya cuman karena masalah-masalah sepele. Apapun itu masalahnya, bahkan kalau misalkan di sini kamu di sini ini adalah suamimu gitu ya, misal ini suamimu, misalkan minyak di dapur habis tuh ya, kamu minta duit sama dia tuh kayak ngajak ribut kayak gitu. Ya, jadi cuma masalah-masalah hal sepele aja itu bisa jadi besar sama dia kayak gitu ya. Dan aku lihat sebenarnya di sini kalau memang orangnya seperti ini, itu bukan suatu pertanda baik ya untuk kamu jadikan sebagai pasangan ya. Kalau dia tidak berubah juga, jangan deh ya, aku saranin jangan deh kamu mau menjadi pasangannya gitu ya, karena ini bukan pertanda yang baik untuk kamu untuk menjadikan dia sebagai seorang pasangan. Apalagi kalau King of Sword ini berarti aku lihat juga ada suatu masalah tentang fertilitas, tentang kesuburan dalam diri dia ya, ada masalah suatu kesuburan. Bisa jadi entah ini tentang suatu kemandulan atau tentang justru malah hiperseks seperti itu ya, tapi intinya ada sesuatu masalah tentang biologis dia ya, tentang biologis diri dia. Bisa ini tentang kemandulan ataupun justru malah hiperseks ya, hati-hati. Jadi tidak menguntungkan sekali nih kamu punya pasangan ya. Apalagi King of Sword, aku baru ingat, kamu ini ternyata berdealing dengan seseorang yang sosok yang tidak bisa menjadi suatu pasangan yang selalu ada di sisimu ya. Jadi mungkin kamu ini ngejalanin hubungan sama dia nih suka hilang-hilangan, tiba-tiba kalau dia udah nggak mood sama kamu, dia pergi, tiba-tiba pergi. Nanti udah berapa lama kamu bahkan udah lupa sama dia, tahu-tahu dia muncul ngehubungin kamu, chat kamu, miss call kamu, neror kamu, stalkingin kamu kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Atau bisa jadi kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang sudah pernah menikah terus cerai, atau dia meninggalkan keluarganya, seperti itu ya. Jadi King of Swords adalah pertanda bahwa kamu berdealing dengan sosok seorang ayah yang tidak bisa hadir di dalam keluarganya gitu ya. Bisa jadi dia sudah menikah, atau kalau belum nikah ya itu suka hilang-hilangan, tidak bisa menjadi pasangan yang selalu stay padamu dalam keadaan apapun kayak gitu ya, baik lagi bosen ataupun lagi senang. Kalau dia lagi bosen ya dia pergi, kalau lagi dia senang sama kamu ya dia datang kayak gitu. Oke, inilah ciri-ciri orangnya. Nah, kira-kira apa sih istimewanya kamu bagi dia gitu ya dibanding yang lain? Ada The Magician, kemudian Justice, after that King of Cups. Oke. Gini, kamu adalah sosok ya yang bisa membuat dia jujur, bisa membuat dia akhirnya terbuka. Karena selama ini dia ini orangnya manipulatif, orangnya ingin mendominasi, otomatis dia selalu ingin menunjukkan bahwa dia ini tidak lemah kayak gitu ya. Tuh ya kan, The Chariot, orangnya pengen yang terlihat bahwa dia sempurna. Jadi makanya dia selalu menutup-nutupi jati diri dia sesungguhnya ataupun kelemahan-kelemahan dia selama ini. Dan cuma sama kamu dia bisa jujur tentang siapa sih diri dia, apa sih sebenarnya yang dia tutup-tutupi, apa sih sebenarnya kelemahan dia. Cuman kamu yang bisa menguak itu semua. Kenapa dia bisa jujur dan terbuka sama kamu? Karena nampaknya kamu itu memang orang yang bisa dipercaya bagi dia. Kamu itu seorang pasangan yang bisa membuat dia merasa nyaman, bahagia kayak gitu. Dan kamu itu
menunjukkan sifat yang selalu bisa dipercaya. Nah, disinilah kenapa dia mau jujur sama kamu, karena kamu itu menunjukkan sifat yang bisa dipercaya, kayak gitu ya. Dan aku lihat juga kamu ini orang yang jujur ya, orang yang tidak manipulatif, orang yang apa adanya ya. Kamu orang yang polos, orang yang sederhana gitu. Makanya di sini istimewanya kamu adalah kamu orang yang apa ya, nggak jaim, orang yang inilah adanya kamu ya, orang yang ceplas-ceplos, orang yang jujur, orang yang terbuka, orang yang dapat dipercaya, dan orang yang bisa memberikan kebahagiaan dan rasa nyaman ke dia gitu. Akhirnya dia luluh atas kekerasan sikap dia ya, karena itu lebih kerasnya sikap dia itu ya, ke itu ya, yang apa itu namanya tadi, tidak mau terlihat lemah itu ya. Dia suka menutup-nutupi siapa sih dia ini sebenarnya dan apa sih kelemahannya. Nah itu sebenarnya akhirnya bisa luluh dan akhirnya terbuka sama kamu, akhirnya jujur juga sama kamu. Dan mungkin cuman sama kamu loh dia ini mengatakan sesungguhnya siapa sih dia, apa sih yang selama ini dia tutup-tutupi dari yang lain-lainnya. Bahkan ya sempat juga ke kamu dia tutup-tutupi, akhirnya terkuak gitu ya, akhirnya dia sendiri yang mengatakannya kayak gitu. Dan kemudian justice reverse ya. Jadi sebenarnya gini, setirani-tiraninya dia ya tirani ya. Jadi gimana maksudnya gini, tirani itu kan dipakai dengan bahasa orang zaman dulu ya, atau bahkan zaman-zaman ya Yunani punya kerajaan gitu ya. Nah ternyata orang ini juga seperti itu, punya sikap seperti Mbak Raja yang egois ya. Nah dia ini ternyata dulu sempat selingkuh, terus ketahuan sama kamu, atau mungkin ya justru malah dia gitulah ya yang mengungkapkan bahwa dia selingkuh kayak gitu. Intinya ketahuan lah sama kamu dia ini selingkuh. Kemudian kamu mengambil suatu tindakan, entah ini kamu melabraknya, atau kamu mencaci makinya, atau kamu justru malah pergi dari dia gitu ya. Nah di sini ketika kamu mengambil suatu tindakan apapun karena kamu udah tahu ya dia selingkuh kayak gitu, apapun itu, mau itu melabrak, mau itu mencaci maki, mau itu kamu pergi dari dia, dia merasa bahwa itu bukan tindakan yang adil bagi dia gitu ya. Dia ngerasa kayak kok kamu gak adil sih gitu, padahal kan dia yang selingkuh ya. Nah seperti itu. Seharusnya wajar dong tindakan kamu marah, melabrak, dan pergi meninggalkan dia, tapi justru malah dia merasa kamu gak adil melakukan itu terhadap dia gitu. Jadi aku lihat juga di sini mungkin kamu juga orang yang berani, orangnya beranian, terus juga sebenarnya kamu orang yang tegas, orang yang tidak takut dengan resiko kayak gitu ya. Dan kamu juga orangnya kan sabar dalam hal terlukai ya, terlukai di sini. Jadi ketika kamu dilukai, kamu marah, otomatis dong orang sabar itu bukan berarti nggak bisa marah, justru kamu di sini marah. Dan ya udah, dia ngerasa itu tidak adil lah. Itu cuman kamu doang loh yang bisa membuat dia kayak merasa tidak adil, padahal dia yang lakuin kesalahan duluan kayak gitu ya, dia yang nyelingkuin kamu, tapi dia yang merasa tidak adil. Hebatnya kamu itu loh ya, justru malah kayak dia salah tapi dia kayak tidak mau diberikan judge ya, tidak mau dijudge bahwa dia salah, tapi dia tidak mau
tidak mau kamu tinggalkan, kayak gitu ya. Namanya juga seorang king ya, seorang king itu tidak mau tidak mau terlihat salah, apalagi di situ ada The Chariot, ambisinya sangat kuat ya. Jadi ketika kamu pergi dari dia, dia tidak terima. Dia tidak mau kamu tinggalkan, seperti itu ya. Kamu pergi, tidak mau tidak mau dia mengakui bahwa kamu meninggalkan dia atau kamu pergi dari dia, kayak gitu. Jadi dia masih menganggap kamu sebagai pasangannya, walaupun di sini kalian secara fisik ataupun secara komunikasi kalian udah nggak ada, gitu ya. Oh, hebat. Jadi cuma sama kamu dia ngerasa bahwa cuman kamu yang bisa memberikan dia ketidakadilan, kayak gitu ya. Jadi dia kayak, dia ini king loh ya, dia ini king dulu, bahkan dengan apa, kita anggap dia laki-laki lah ya, karena di situ ada king of sword. Cuman kamu wanita yang bisa membuat dia merasa tidak adil gitu atas tindakan dia dan atas keputusanmu atas tindakan dia, kayak gitu. Paham ya maksud aku ya? Jadi seperti itu. Cuman kamu yang bisa menjudge dia bahwa dia salah, intinya seperti itu. Dan dia tidak terima kamu judge dia salah, kayak gitu. Dan keistimewaan yang kamu miliki ya, menurut dia adalah kamu ini itu orang yang bisa memberikan dia rasa nyaman secara emosional, dan kamu itu kayak orang yang bisa memberikan dia itu apa ya, gini, kamu tahu itu suatu masalah yang besar, tapi kayak kamu tutup-tutupi agar itu tidak menjadi besar. Dan kamu orangnya berani di sini ya. Kalau misalkan itu salah, ya kamu ingin konfirmasi, bener nggak itu salah, jujur, kayak gitu ya. Jadi misalkan gini, dia selingkuh, terus kamu kayak, oh kayaknya ini orang selingkuh. Akhirnya kamu konfirmasi, kamu main hati ya di sana, gitu loh ya. Maksud kamu adalah agar tidak ada mungkin pertengkaran dari keluarga ya, kesalahpahaman dari keluarga. Sebelum keluarga tahu di antara kalian ini ada yang selingkuh, jadi di sini kamu itu berani untuk konfirmasi sama dia. Cuman kan orangnya egois ya, orangnya nggak mau disalahkan, makanya di sini dia menolak seperti itu ya. Dia ngelihat kamu itu orang yang pemberani banget, dan orangnya itu penuh dengan kejujuran gitu. Dan inilah ya yang membuat dia bisa apa ya, apa sih namanya itu, ngerasain kenyamanan secara emosional, memunculkan kenyamanan secara emosional ya, seperti itu. Dan apa ya, gimana sih, kamu itu selalu mencoba untuk membuat pertengkaran kecil itu jadi lebih apa ya, lebih dipendem, kayak gitu loh ya. Tapi dia ngerasain bahwa kamu nih mendem masalah nih, kayak gitu. Dia ngerasain itu. Nah justru karena kamu mendem masalah ini, dia makin ketakutan, kayak gitu. Takut semuanya akan terbongkar, kayak gitu kan. Kamu orangnya jujur ya, dan aku lihat juga kamu orangnya ceplos-ceplos di sini. Dia takut kebongkar, akhirnya makanya di sini kalau kamu sama dia udah mulai nih ada pertengkaran atau ada yang situasi membuat dia merasa tidak nyaman, dia minggat, dia pergi dari kamu, kayak gitu ya. Dan apa sih juga yang membuat dia melihat kamu itu orang yang istimewa dari yang lainnya? Kamu itu orang yang penuh dengan kasih sayang, kamu itu orangnya romantis banget. Terus itu juga kamu itu selalu mensupport dia, mendukung dia ya, walaupun saat dia merasa dalam keadaan sesulit apapun ya, apapun dalam bidang apapun ya, dia merasa kesulitan, kamu itu selalu support dia, selalu memberikan dukungan yang membangun gitu ya, memberikan semangat gitu agar dia tetap bertahan, agar dia tetap bersabar, agar dia tetap
apa ya, ngejalanin hidup gitulah ya. Dan aku lihat di sini kamu itu orang yang apa ya, orang yang luar biasa deh. Di mata dia kamu itu orang yang luar biasa banget. Terus juga kamu itu orang yang sangat berdedikasi banget di dalam hidup dia. Apapun itu, dalam segi bidang apapun. Mungkin kamu juga pernah mensuplai dia secara keuangan, bukan hanya sekedar support, tapi juga tentang uang. Kamu membiayai hidup dia, bisa jadi gitu, atau kamu pernah membantu dia secara keuangan. Dan aku lihat kamu itu menarik di mata dia ya, menarik di mata dia, mungkin secara fisik ataupun ya dalam tindakan perilaku kamu, ketegasan kamu, atau apapun lah ya, kamu tuh menarik aja di mata dia gitu ya. Ya mungkin karena kamu orangnya berpower gitu ya, kamu orangnya berpower, jadi menarik di mata dia. Dan dia juga melihat kamu tuh orangnya selalu semangat ya, orangnya selalu semangat juga. Satu, kamu tuh setia sama dia, kamu tuh setia. Dia melihat kamu itu kayak sulit untuk bisa membuka hati pada banyak orang ya. Kalau kamu itu udah suka sama seseorang, kamu akan setia. Itulah yang membuat dia benar-benar merasa kamu itu istimewa banget dibanding yang lain kayak gitu. Terus juga ya kamu itu orangnya ramah ya, orangnya ramah. Terus itu orang yang bisa dia jadikan apa ya, bukan, orang yang menurut dia seorang pasangan yang luar biasa deh di mata dia gitu, orang yang penuh kasih sayang. Dan gini, kalau misalkan kamu pria ya, kamu itu kayak sosok seorang ayah yang berbakti gitu ya, sosok ayah yang penyayang, melindungi, bertanggung jawab, mengayomi, apalah seperti itu. Nah kalau kamu perempuan tuh, kamu itu kayak, kalau kamu perempuan, walaupun kamu perempuan tuh punya jiwa yang apa ya, jiwa pemimpin, jiwa yang melindungi, mengayomi, bertanggung jawab, setia, nah semacam itu ya. Jadi kayak punya energi maskulin gitu kamu itu ya, punya ya jiwa maskulin, pemberani gitu ya, tegas, nah seperti itu walaupun kamu perempuan kayak gitu ya. Dan aku lihat juga orangnya itu stabil ya. Dia melihat kamu itu punya banyak pengalaman hidup ya, punya banyak pengalaman hidup. Kamu juga stabil sekarang ya, sekarang kamu itu kayak udah stabil secara emosional, lebih tepatnya sih secara emosional kamu udah bisa stabil. Terus dia lihat juga kamu udah banyak pengalaman hidup ya, dari segi bidang apapun dalam hidupmu. Kamu tuh kayak udah banyak mengalami pasang surut, jatuh bangunnya hidup kayak gitu. Kamu udah ngerasain itu. Dan aku lihat juga kamu ini di mata dia, kamu orang yang bermurah hati, kamu selalu ada di sisi dia ya. Kamu sebagai pasangan yang selalu ada di sisi dia dalam keadaan apapun. Kamu orangnya baik banget, kamu orang yang sangat besar hati banget dan sabar banget terhadap dia ya. Ya kamu orang yang penuh kasih sayang deh, dah kayak gitu pokoknya udah perfect deh ya. Dan aku lihat di sini kamu itu walaupun dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun yang pernah dia membuat kamu merasa kecewa, membuat kamu dikhianati, ngebuat kamu ya pokoknya sakit lah ya, tapi kamu itu kayak ngerasa udah deh, sekarang kamu itu kayak di mata dia tuh kayak udah ngerasa cukup puas banget secara emosional. Apapun, walaupun kamu pernah disakiti, dikhianati, kamu itu kayak udah pasrah, udah puas atas apa ya hubungan yang pernah dia berikan ke kamu, walaupun banyak rasa sakitnya kayak gitu. Dan dia sadar banget itu. Dan di sini kamu itu karena udah stabil ya secara emosional, kayak lebih, kamu itu menghindari argumen-argumen bodoh
yang apa ya, yang justru malah membuat takut, justru malah nantinya ngebuat kamu makin emosi gitu. Jadi kalau misalkan ada nih tingkah laku dia yang ngebuat kamu kesel atau apa, kamu kayak lebih memilih untuk udah deh diem atau mengalihkan situasi atau apa pembicaraan seperti itu ya. Jadi di sini kayak dia kayak tertampar gitu loh dengan sikap kamu ya. Tapi bukan berarti di sini secara gamblang kamu memojokkan dia, bukan, tapi dia merasa terpojok atas sikap kamu. Karena kamu itu terlalu wibawa lah, bisa dibilang gitu ya. Kamu itu terlalu wibawa di mata dia. Terlalu gimana ya? Kamu itu kalau wanita tuh kayak king gitu loh. Kamulah kayak king yang sebenarnya gitu loh. Ya, kamulah king yang sebenarnya walaupun kamu di sini seorang wanita gitu. Dan dia nih kayak king tapi yang cuman menang apa ya? Menang tampang atau menang apalah gitu. Tapi kayak bukan orang yang dari dalam diri memang orang yang berpower gitu. Tapi justru kamulah orang yang berpower. Kenapa aku bilang gitu? Karena di sini king kamu tegak, sedangkan king dia di sini reverse ya. Jadi dia ya mungkin dia ini pengen terlihat wah tapi tidak mampu. Kalau kamu king, memang dalam diri kamu itu udah king gitu loh. Paham ya maksud aku ya? Memang dalam diri kamu itu udah tertanam bahwa kamu itu berpower gitu. Kamu tidak mau selalu dipandang rendah, tapi kamu punya kewibawaan gitu ya. Kamu tidak mau terlihat apa ya, menyombongkan diri, tapi gimana, secara alamiah aja, secara naluriah aja kamu itu menunjukkan kedewasaan, kewibawaan, keanggunan diri kamu tanpa kamu buat-buat. Itu mengalir gitu aja, timbul aja. Akhirnya timbullah perasaan dari dia, wah kamu itu ternyata di luar ekspektasi ya, kamu itu ternyata gak bisa direndahin, ternyata kamu itu berani ya untuk mengambil suatu keputusan tegas gitu. Kamu gak bisa selalu diinjak-injak sama aku, yang aku suka selingkuh, kamu akan selalu maafkan. Ternyata selama ini kayak kamu itu selalu memaafkan dia, setiap dia berselingkuh selalu memaafkan dia ya karena kamu kayak pengen memberikan kesempatan. Tapi ketika kesempatan yang kamu berikan ke dia itu selalu dia selalu dia kayak sepelekan, kamu berani gitu untuk mengambil tindakan yang tegas. Oh ternyata kamu sekuat itu, ternyata kamu seberani itu. Dan dia ngelihat di sini kamu ternyata sepower itu, seberubah itu, kamu bisa ternyata seberubah itu di luar ekspektasi dia. Dan di sini aku lihat dia kaget banget ketika kamu mengambil satu keputusan yang seberani ini gitu ya. Jadi inilah istimewanya kamu bagi dia daripada yang lainnya. Yang lainnya itu maksudnya pasangan-pasangan dia ya, entah ini selingkuhan atau pasangan dia yang dulu-dulu gitu ya. Jadi di mata dia kamu seperti ini. Oke, aku rasa cukup ya, karena ini wow panjang sekali. Oke, aku rasa cukup. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat ada zodiak Libra dan Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.